Oke, kita mulai materi hari ini dari tasrif. Saya akan menjelaskan apa itu tasrif dan apa kegunaannya. Tasrif itu kalau dalam bahasa kita disebut dengan perubahan kata. Misalkan ya, kita mengatakan eh, menolong, pertolongan, tolonglah, yang menolong, yang ditolong, dan seterusnya. Di situ terjadi perubahan kata pada kata menolong atau nasoro. Kata Nasoro ini bisa dirubah-rubah menjadi Yansuru, Nasron, Nasirun dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita kehendaki. Itulah yang kemudian disebut dengan tasrif. Nah, itu tasrif. Kemudian tasrif itu dibagi menjadi dua. Ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Yang tadi saya contohkan ya, itu namanya tasrif istilahi. Jadi perubahan kata ditinjau dari segi perubahan maknanya. Menolong, sedang menolong, tolonglah, penolong yang ditolong. Nah, itu kan maknanya berubah-ubah ya. Ada yang menunjukkan pekerjaan di masa lalu, pekerjaan di masa sekarang. Kemudian ada kata kerja perintah, orang yang melakukan pertolongan. Itu maknanya beda-beda. Yang kedua namanya tasrif lugawi. Kalau tasrif lugawi ini perubahan kata ditinjau dari perubahan subjeknya. Perubahan kata ditinjau dari perubahan subjeknya. Dan biasanya untuk tasrif lugawi ini terjadi di fiil. Yang biasa dibahas teman-teman ya, itu terjadi di fiil baik madi, mudhari atau amr. Contohnya ya, contohnya. Saya telah menolong. Itu bahasa Arabnya nasortu. Tapi kalau saya bilang kami telah menolong, berubah menjadi nasorna. Kamu telah menolong nasorta. Kalian telah menolong nasortum. Gitu. Ada perubahan bentuk di situ. Dari kata nasoro berubah jadi nasortu, nasorti, nasortum, dan seterusnya. Perubahannya ditinjau dari perubahan subjek. Itulah yang kemudian disebut dengan tasrif lugawi. Gitu. Yang akan kita pelajari ini tasrif apa? Tasrif istilahnya apa lugawi? Yaitu tasrif lugawi. Ya. Kenapa kita belajar tasrif lugawi? Karena ini nanti supaya kita tertunjang dalam muhadasah. Soalnya dalam bahasa Arab itu ketika kita muhadasah ya, kita sering banget menggunakan kata kerja yang berubah-ubah bentuknya sesuai dengan pelaku, ya kan? Sesuai dengan pelakunya. Ketika saya mengatakan saya sedang duduk, ajlisu. Tapi kalau saya bilang kami sedang duduk, tidak boleh lagi kita bilang ajlisu. Nanti berubah jadi najlisu. Itu. Itulah bahasa Arab, bahasa yang sangat detil. Subjeknya berubah, kata kerjanya juga berubah. Taib. Fi'il kan ada tiga ya. Fi'il madhi, mudhari, dan amar. Yang akan kita pelajari dulu adalah fi'il mudhari. Untuk fi'il madhi dan fi'il amar insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib. Kita mulai dari yang paling kanan teman-teman. Ini ada yang namanya domir ya. Domir ini kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata apa? Kata ganti. Yang pertama ada huwa. Huwa maknanya dia. Huma juga dia. Hum juga dia. Bedanya huwa ini dia satu laki-laki. Huma dia dua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Tiga ke atas. Gitu. Kemudian ada hiya huma hunna. Hiya dia satu perempuan. Huma dia dua perempuan. Hunna mereka perempuan. Jadi kalau kita pengen bilang dia dalam bahasa Arab, kita menggunakan kalimat ini, enam ini. Tergantung nanti dia satu, dua apa banyak. Laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki kita menggunakan huwa huma hum, kalau perempuan menggunakan hiya huma hunna.
1, 2 apa banyak? Mufrad, tasniyah apa jamak? Tergantung dengan siapa kita memposisikannya. Ini namanya disebut dengan domir goib, ya. Kalau laki-laki goib, kalau perempuan ghaibah. Berikutnya ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum ini kamu laki-laki. Kalau kamu satu laki-laki, anta, kamu dua laki-laki, antuma, kamu banyak laki-laki, antum. Kalau perempuan, anti, antuma, antunna. Anti kamu satu perempuan, antuma kamu dua perempuan, antuna kalian perempuan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini digunakan untuk kamu. Ya, namanya domir khitab atau domir mukhotob. Kalau goib itu dia, mukhotob itu kamu. Udahnya kayak gitu. Ya. Kemudian dua terakhir, ana dan nahnu. Ana ini satu, saya ya, saya kan satu. Nahnu itu kami. Kami ini ukurannya mulai dua ya. Nah, dua. Jadi misalkan saya dan ayah saya. Berarti kita bilangnya nahnu gitu. Taib. Dan yang terakhir ini, ana dan nahnu disebut dengan domir eh, mutakalim. Oke. Yang paling atas, 6 atas namanya domir goib. Kata ganti untuk dia. 6 berikutnya domir mukhotob, kata ganti kamu. 2 bawah namanya domir mutakalim. Ini saya. Kayak gitu ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Udah hafal kan? Sudah Ustaz. Insya Allah udah hafal ya. Baik, sebelum nanti kita praktik, eh saya pengen jelasin kenapa sih kita harus belajar domir dulu, nggak langsung ke yansuru, yansuroni itu. Karena untuk lebih memudahkan dalam mentasrif nanti teman-teman ya. Jadi kita tinggal lurusin aja nanti. Huwa itu dengan yansuru, huma yansuroni dan seterusnya. Tinggal lurusin aja gitu supaya lebih mempermudah. Kita harus paham dulu domirnya. Baik. Misalkan kayak gini ya, kita bilang dia, ini kata benda dulu ya. Dia itu siswa. Berarti kita bilangnya huwa tolibun. Huwa tolibun. Kalau dia dua laki-laki berarti menjadi huma tolibani. Kalau mereka laki-laki nanti jadi hum tolib. Nah, disitulah kalau antum lihat contohnya tadi huwa tolibun, huma tolibani, hum tolibuna. Bahasa Arab dengan sedetil itu ya. Bahasa Arab sedetil itu dalam arti antara huwa dengan tolibun ini harus sama-sama mudzakkar laki-laki dan sama-sama mufrad atau tunggal. Huma tolibani sama-sama laki-laki mudzakkar sama-sama tasnia. Hum tolibuna sama-sama mudzakkar sama-sama jamak. Nah, sampai bawah kayak gitu terus teman-teman. Jadi sesuaikan mudzakkar muannasnya. Huwa tolibun, huma tolibani, hum tolibuna. Hiya tolibatun, huma tolibani, hunna tolibatun. Di sini pakai muannas karena hiya huma hunna untuk muannas. Itu kalau misalkan kita kasih isim ya. Nah, kalau fiil gimana? Nah, sekarang kita bahas fiil. Jadi kita akan belajar namanya tasrif lugawi, kita merubah fiil sesuai dengan subjeknya. Subjeknya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna atau apa. Nah, itu. Pertama, ada kalimah yansuru. Yang artinya apa? Yansuru, teman-teman. Menolong. 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 Kemudian di sini ada yadrusu. Artinya yadrusu? Belajar. Belajar. Belajar atau mempelajari. Kemudian yasma'u? Mendengar. Mendengar. Yajlisu? Duduk. Duduk. Duduk.
Nah, ini nanti nggak akan kita bahas semuanya, ya, nggak akan kita bahas semuanya, hanya tasrif lugawi beberapa kalimat yang sering kita temukan dalam muhadatsah. Saya contohkan ya, yang suruh aja nih. Nanti untuk yadrusu, yasmau, yajlisu, giliran antum. Yang suruh itu kalau yang melakukan dia laki-laki. Dia laki-laki sedang menolong. Berarti kita bilangnya yang suruh langsung boleh, ya, atau huwa yang suruh. Huwa yang suruh atau yang suruh langsung juga boleh. Yang suruh. Kalau misalkan dia diganti dengan dia perempuan, nanti jadinya tan suruh. Ini teman-teman. Nah, sebentar. Nah, depannya ya diganti tak. Yang suruh menjadi tan suruh. Hia tan suruh. Kalau saya ganti nama ya misalkan Zaidun yang suruh, Zaid menolong. Tapi kalau Fatimah nggak boleh lagi yang suruh, harus dirubah jadi tan suruh. Fatimah tan suruh. Oke, yang saya lingkar-lingkari ya. Kemudian kalau kamu laki-laki, kamu satu laki-laki, Yang nanti serang. juga Afwan, sebentar ya. Suaranya ditutup dulu teman-teman. Suaranya ditutup dulu biar kita fokus. Afwan ya. Untuk anta itu bentuknya sama kayak hia tadi. Anta tan suruh. Persis sama. Jadi misalkan Fatimah tan suruh. Kalau anta kamu nanti juga tan suruh. Cara bedanya gimana? Kalau belum dimasukkan ke kalimat ya nggak bisa dibedain. Kita nanti akan bisa membedakan antara tan suruh kamu dan dia perempuan itu kalau sudah masuk kalimat. Nah, itu kalau anta. Kamu satu laki-laki. Kalau kamu satu perempuan, anti, ya nanti berubah jadi tansurina. Depannya tak, belakangnya ditambah ina. Itu. Depannya tak, belakangnya ditambah ina. Huwa yang suruh. Tapi kalau anti, tansurina. Anti. Kemudian kalau ana, saya, depannya diganti hamzah. Menjadi ansuru. Kalau kami, depannya diganti dengan nun. Menjadi nansuru. Itu. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inilah yang sering banget digunakan ketika muhadatsah. Dia satu laki-laki, dia satu perempuan. Kamu satu laki-laki, kamu satu perempuan. Saya, kami. Itu yang paling sering digunakan ketika muhadatsah. Jadi teman-teman harus hafal bagaimana cara mengubahnya gitu, supaya mudah dipahami konteks pembicaraannya itu. Antum pengen bilang kamu sedang menolong ya, tapi antum bilangnya yang suruh, kan jadi nggak nyambung. Ngertinya dia yang menolong, ada yang dikehendaki kamu menolong. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi ini nggak usah kita bahas semuanya. Jadi yang saya lingkar-lingkarin aja. Yang pertama huwa, kedua hia, ketiga anta, keempat anti, kelima ana, yang keenam nahnu. Huwa yansuru, hia tansuru, anta tansuru, anti tansurina, ana ansuru, nahnu nansuru. Dan mengingatkan lagi, tadi kalau misalkan ada nama laki-laki atau perempuan gitu ya, sosok individu tertentu atau apa namanya pelaku tertentu gitu. Kalau laki-laki nanti sama kayak huwa. Kalau perempuan sama kayak hia. Misalkan ada laki-laki itu menolong, berarti ar-rajulu yansuru. Kalau perempuan itu menolong, al-mar'atu tansuru. Yang Tayyib. Kalau misalkan Afan ditutup dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai saya kasih kesempatan nanti. Ini belum selesai nih. Kalau misalkan Zaid, Zaid yansuru. Zaid kan laki-laki ya. Kalau Fatimah, Fatimah tansuru. Kalau antum bilang Fatimah yansuru nggak boleh. Apalagi Fatimah ansuru. Fatimah saya menolong. Itu kan nggak pas ya. Kecuali kan kalau antum bilangnya saya menolong Fatimah. Ansuru Fatimah. Kayak gitu. Tayyip. Udah selesai teman-teman. Sekarang sebelum kita latihan ke Yadrusu, Yasmau, Yajlisu, ada yang ditanyakan apa enggak? Tafadhol. Terutama yang dilingkar-lingkarin itu ya. Hafal Kalau yang Ustaz. nggak dilingkarin,
Mungkin lain kali aja kita bahasnya. Nah, gimana Ki? Nahnu itu artinya kami kan, Ustaz? Kami, betul. Kalau kita beda nggak sih? Sama, sama Ki. Dalam bahasa Arab sama. Kami kita sama aja. Makanya nahnu, nggak ada pembedaan. Nah, Ustaz. Tayyib. Ustad, mau nanya Ustad, Mm-mm. Yasma'u itu apa? Nggak jelas tulisannya. Mendengar. Nah, Ustad. Oke. Mendengar Ki. Ada lagi? Tayyib. Ini yang ada di contoh, ini semuanya namanya fi'il mudhari ya. Yansuru, yadrusu, yasma'u, yajri namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bagaimana cara kita tahu bentuknya? Caranya dengan hafalan. Ya, misalkan antum ditanya bahasa Arabnya mendengar apa? Fi'il mudhari'nya. Yasma'u, dari mana taunya? Ya hafalan. Kalau nggak hafal, lihat komus. Nggak bisa kita mengarang-arang, eh saya ganti yasmi'u atau yasmu'u, nggak boleh. Karena sifatnya itu udah dari sananya gitu. Memang nanti ada alasan-alasan secara ini ya, apa namanya, kalau dipikir secara rasional ada alasannya. Cuman itu tadi dikembalikan kepada hukum simai namanya. Hukum berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Baik, kita kerjakan bersama. Kalimah yadrusu. Kalau huwa yadrusu. Nah, teman-teman ya. Kalau hiya, jadinya gimana? Hiya. Tadrusu. Oke, bagus. Hiya tadrusu. Dia sedang belajar. Kalau anta. Tadrusina. Tadrusu. 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 Tadrusina. Anta tadrusu. Kita tadrusu. Tadrusin apa tadrusu? Tadrusu. Tadrusu. Anta tadrusu. Anta. Nah, jadi anta bentuknya sama kayak hiya tadi. Tadrusu itu. Sekarang anti. Tadrusina. Tadrusina. Ya, tadrusina. Anti tadrusina. Kalau ana? Tadrusu. Ana adrusu. Kalau kami, nahnu? Tadrusu. Oke. Nahnu nadrusu. Sama kayak kita sekarang ini, kita sedang belajar bahasa Arab. Berarti bahasa Arabnya gimana? Nahnu nadrusu Lughatal Arabi. Mudah kan? Kayak gitu caranya. Jadi kadang yang membuat susah itu, karena kita belum tahu aja caranya. Sebenarnya mudah kalau udah tahu caranya. Caranya itu tadi, cukup dirubah-rubah sesuai dengan subjeknya. Ya. Oke. Sekarang yasma'u. Oke, saya beri kesempatan salah satu dari antum. Kita mau angkat teman. Taib. Akhi syukur Yadi. Ya Akhi Ustad. syukur apa ukhti syukur? Oke, di sini ada yasma'u akhi syukur ya. Ya. Huwa yasma'u. Kalau hiya menjadi yang lain anu ya. Tasma'u. Jadi Ya, tasma'u. silent dulu yang lain ya. Oke, hiya tasma'u, betul. Ya, tasma'u. Kalau anta, Tasma. afwan, yang lain silent dulu ya. Yang lain silent dulu. Anta, Tasma'u. anta tasma'u. Anti, Tasma'una. ya Allah, teman. Anti tasma'una. Tasma'inu. Tasma, Tasma'ina. Tasma'ina. oke. Tasma, Tasma'ina. tasma'ina, tayyib. Kemudian kalau ana, Asma'u. iya. Saya mendengarkan Al-Quran, berarti gimana? Ana asma'u Al-Quran. Al-Quran. Iya, kayak Al-Quran gitu. Al-Karim. Oh iya. Ana Naam, asma'ul Ustaz. Quran. Ada. Ana asma'ul Quran. Ana asma'u. Dah. Nah, kalau kami mendengarkan azan, gimana bahasa Arab? Nahnu nasma'ul azan. Oke, bisa kan? Mudah toh? Naam, Sangat Ustaz. Insyaallah.
Nahnu nasma'u al-adzan. Tayyib. Sekarang yajlisu. Bentar, saya cari. Siapa ya? Naila yang kemarin suaranya putus-putus ini ya. Masih putus-putus enggak waktu Naila? Hadirah Ustadz. Oke, yajlisu artinya apa yajlisu? Duduk Ustadz. Duduk. Kalau huwa yajlisu. Kalau ana Ana ajak lusu. Ajak lisu. ajlusu apa ajlisu apa ajlasu? Ajak lisu. Ajlisu. Jadi harokat tengahnya itu menyesuaikan bentuk awalnya. Awalnya kan yajlisu di kasroh itu ya, tengahnya, lamnya itu loh. Itu nanti nggak berubah. Misalkan jadi yajlusu apa yajlasu nggak seperti itu. Naam Baik. Ustadz. Berarti kalau misalkan saya sedang duduk di atas kursi, misalnya gimana? Ana yajak lisu. Diganti Pakai ana. depannya. Depannya diganti, kan saya. Kalau yajlisu masih dia. Ana ajak lisu fi kursiyun. Oke, berarti Ala, duduknya masuk dalam kursi gitu ya. ala Ustadz. Afwan Ustadz. Oke, alal kursi. Alal kursi. Alal kursi gitu aja. Kalau antum bingung belakangnya itu kursi, yuk kursi apa kursi? Disukun aja mudah. Alal kursi udah. Alal Selamat kursi. antum. Naam Ustadz. Nanti Afwan selamat. Ustadz. Kalau misalkan kamu perempuan sedang duduk, bahasa Arabnya gimana? Kamu perempuan sedang duduk. Masih antum waktu Naila? Naam Ustadz. Kamu Anti perempuan sedang duduk. yajak lisu. Ya jelisu kan buat hiya. Kalau buat anti sama kayak Anti tadi. tajak lisu. Pakai tak. Anti. Coba dilihat yang anti di mana letaknya. Anti Yang lain bersabar, mohon bersabar ya. Puasa sebentar ya, yang lain puasa sebentar ya. tajak Anti anti tajak li. lisina. Oke, anti tajak di sini gitu. Kalau ini harus dikasroh lamnya, soalnya kalau nggak dikasroh nanti apa namanya nggak pas. Oh ini udah kasroh ya kan aslinya tajlisina. Kalau tadrusu tadi kan aslinya domah nanti jadi oh yang sinnya ya mas tajlisina sinnya itu harus dikasroh soalnya menyesuaikan iya. Aslinya kan tajlisu ya jelisu domah ya. Karena ketemu ya dia harus dikasroh. Kalau Tajak domah ketemu kasroh kan nggak enak. Gimana antum bilangnya? Tajlisuina gitu jadi. tajak lisina. Nah, seperti itu. Kamu sedang duduk. Gimana? Kamu laki-laki sedang duduk. Anta Anta betul. anta tajak lusu. Tajak Tajak lisu. tajalisu ya. Baik, itu udah ngerti konsepnya, cuman belum terbiasa. Naam Supaya Ustadz. antum lebih lancar, ya itu harus diulangi terus-menerus. Ini belajar apapun kan ya kayak gitu, harus dimurojaah istilahnya. Belajarnya sekali, murojaahnya 1000. Syukran Ustadz. Afwan, taib. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada Ukhti Faridah. Ini yang belum-belum ya. Saya prioritaskan. Belum pernah. Ukhti Faridah 2025. Tafadhol ya Ukhti. Naam Ustadz. Ya. Kalimahnya yang nggak ada di sini ya. Ya. Meminum. Bahasa Arabnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Yashrabu. Syariba Syaraba yashribu. yashrabu. Oke. Yashrobu, yashribu apa yashrubu? Yashrobu. Yashrabu. Yashrobu. Baik. Nah, pertanyaan sekarang kepada Ukhti Farida ya. Yang lain
Mohon maaf, silent dulu. Isbir, sabar. Ukti, kalau yashrob itu kan huwa ya. Kalau hiya, dia sedang minum. Menjadi Nasrobu. hiya tashrobu. Saya sedang minum. Saya sedang minum. Ana asrobu. Kami sedang minum. Nahnu nasrobu. Kamu perempuan sedang minum. Kamu perempuan. Anti etas robina. Anti tashrobina. Taib, syukran jazilan. Ustaz. Nah, betul. Tinggal melancarkan lagi, terutama itu domir-domirnya kayak masih kebingungan membedakan gitu ya. Ini kurang tek kayak kurang cepat. Kalimat berikutnya, ada yang tahu nggak bahasa Arabnya diam? Uskut. Sakata ya sekutu. Sakata ya sekutu ya Ustaz. Oke, madinya sakata, mudorenya yas. Ya sekutu. Yaskutu. Coba kita lihat siapa nih. Ada Ukhti Delsi. Tafadhali Ukhti Delsi. Nah, Ustaz. Saya diam. Askutu. Boleh langsung askutu boleh ya. Tanpa domir yang ana askutu. Tanpa ana boleh langsung askutu. Saya diam askutu. Oke. Kami diam. Naskutu. Kamu diam. Taskutu. Kamu perempuan diam. Taskutina. Dia laki-laki diam. Dia laki-laki diam. Yaskutu. Dia perempuan diam. Dia apa Ustaz? Dia perempuan diam. Sedang diam. Dia perempuan. Taskutu. Taib. Alhamdulillah. Syukuran jazilan waktu. Nah nanti kadang-kadang tuh problemnya teman-teman. Itu kalau misalkan tulisannya taskutu gini ya. Taskutu. Problemnya kemudian kalau ada teks bahasa Arab seperti ini nanti untuk kamu apa dia gitu kan. Kadang problemnya di situ. Nah kalau kita dihadapkan kayak gini, solusinya gimana? Lihat kalimat sebelumnya, lihat kalimat setelahnya. Lihat runtutannya gitu. Ini ngarah kemana? Itu namanya siyakul kalam atau konteks kalimat. Itu nanti akan membantu kita mengetahui ini untuk kamu dia perempuan atau kamu laki-laki. Ini kalau masih ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya, nah ini nggak cukup kayak gitu. Harus hafalan wazan, ngerti fiil maklum majhul, ngerti fiil sulasi mujarad, sulasi mazid. Kadang-kadang nanti dibaca tasakutun atau tasakata kalau nggak ada harokatnya kan banyak kemungkinan itu. Nah, ini problem-problem yang dialami nanti ya ketika belajar lebih lanjut. Wabil khusus ketika belajar qiraah kutub, membaca kitab kuning yang nggak ada harokatnya itu. Baik, kita lanjutkan. Menulis bahasa Arabnya apa? Wah, ini mudah banget ya. Waktu kata bah. Kata banyak. Kenapa madinya kataba? Kenapa mudoreknya yaktubu nggak yaktibu apa yaktabu gitu? Dari mana kalian tahu? Ala yaf'ulu ikazan. Ala yaf'ulu. Wazan. Ada timbangannya. Iya, memang ada timbangannya. Kalau misalkan saya ikutkan ke wazan yaf'ilu jadi yaktibu gitu boleh nggak? Kan wazan yaf'ilu ada juga. Tidak boleh. Iya, kenapa nggak boleh? Fa'ala yaf'ulu. Iya, kan ada wazan yaf'ulu, ada pola yaf'ulu ya, ada pola yaf'ilu, terus yaf'alu. Kenapa harus yaf'ulu gitu? Sudah dari sananya. Doroba yadribu gitu. Nah, kenapa yadribu? Ya itu kan pertanyaannya. Fa'al fa'ilu ya, yaf'ulu fa'il. Kenapa nggak doroba yadrubu atau doroba yadrobu? Kenapa yadribu? Paling gampang dari sananya saja.
Wazannya lagi. Ya itu karena simai tadi Kata teman. ini memang dari Al-Quran, Ustaz. Karena itu sesuatu yang simai, yang harus Ya. kita dengar dari orang Arab gimana mereka bilangnya ya gitu. Kalau bahasa fikihnya, bahasa apa ya? Ya fikih atau tauhidnya itu bersifat tauqifi. Ya, tauqifi itu kita serahkan kepada Allah gitu. Kalau bahasa Ya. bahasa Arabnya, konteks Arabnya namanya simai. Ya kita serahkan ke orang Arab. Kita nggak bisa membuat-buat sendiri. Doroba saya buat fa'ala yaf'ulu lah, doroba yadrubu, syaroba yashrubu. Nggak boleh seperti itu. Itulah yang disebut dengan simai. Ya, oke. Kalau fi'il 3 huruf kayak gitu modelnya. Fi'il berapa? 3 Tiga. huruf. Maksudnya 3 huruf itu, Tapi 3 huruf itu kalau lihat madinya. Madinya kan kataba, sakata, itu kan 3 huruf. Tapi nanti kalau 4, 5, 6 huruf, maksimal kan 6 ya. 4, 5 atau 6 huruf di fi'il madi. Nanti mudhoreknya berbentuk pasti. Enaknya kayak gitu kalau 4, 5, 6 huruf. Mudhoreknya berbentuk pasti. Antum hafal wazannya bisa membuatnya. Misalkan nih. Aslama mudhoreknya yuslimu. Aslama kan 4 huruf ya. Af'ala yuf'ilu. Aslama yuslimu. Maknanya masuk Islam. Kalau ada ahsana, ini nanti kita tinggal samakan dengan yuslimu. Berarti kalau ahsana mudhoreknya Yuhsinu. yuhsinu. Tinggal kita samakan aja gitu. Karena dia fi'il 4 huruf. Kalau 4, 5 atau 6 huruf mudahnya kayak gitu. Kalau 3 huruf nggak bisa. Mohon maaf ya. Harus dihafalkan. Kalau nggak hafal gimana? Ya harus dihafalkan. Harus dihafalkan katanya. Kalau nggak hafal harus dihafalkan. Oke. Nah, lihat komus teman-teman ya. Itu solusinya. Nah, ini bagi teman-teman pemula ya itulah bahasa Arab. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab seunik itulah konsep-konsepnya itu. Jadi kita harus tahu. Minimal yang kita pelajari ini tadi fi'il mudhari. Baik. Udah dulu ya untuk praktiknya. Mungkin ada yang mau screenshot silakan. Siapa tahu butuh. Oke, udah ya. Saya hapus ya. Baik. Sekarang kita kembali ke materi. Materi kita hari ini tentang kegiatan sehari-hari. Nah, ini kan ada fi'il mudhari. Madza ta'malu? Nah, madza artinya apa, teman-teman? Apa yang kamu kerjakan? Ya, betul sekali. Jadi mudah kan? Madza apa? Kalau ta'malu berarti Kamu kerjakan. kamu kerjakan, kamu Kerjakan. lakukan. Laki-laki. 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 Bisa. Kalau misalkan antum nanti tanyanya kepada perempuan gimana? Madza? Masa tak Mada ta'malina. Madza ta'malina. Tak, oh kebalik ya lamnya. Ta'malina. Oke, madza ta'malina. Apa yang kamu kerjakan kalau kita tanyanya kepada perempuan? Ini fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madi nanti ada konsepnya tersendiri lagi. Kita harus pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Karena ini banyak fi'il mudhari'nya, jadi yang saya bahas dulu fi'il mudhari. Taib, kita terjemahkan bareng-bareng ya. Fis sa'ati salisati sobahan artinya? Pada jam berapa? Pada jam 3 pagi. Jam 3 pagi, betul. Fis sa'ati pada jam asalisati 3 sobahan pagi. Ba'dama tastaiqidu minan naumi artinya? Setelah kamu bangun tidur. Lancar banget ya. Ba'dama ini artinya setelah. Tastaiqidu. Nah, ini fi'il mudhari. Dari kata istaiqadha yastaiqidu. Artinya
Bangun. tidur. Setelah bangun minan naumi dari tidur. Ba'da sholatis subhi. Setelah Artinya sholat subuh. Sudah Salat subuh. subuh. fis sobahi Pada pagi hari. pada waktu pagi hari, finna hari, Pada siang hari. fil masai, Waktu Sore. sore. fil laili. Pada malam hari. Oke, pada malam hari. Terus di sini ada keterangan-keterangan yang bisa menjadi mujamalah lah, pemanis ketika antum muhadasa atau khiwar. Ada adatan biasanya. Kadang-kadang. Adatan tuh biasanya. Misalkan nih saya contohkan ya. Mada ta'malu ba'da sholatis subhi? Adatan aqra'ul Qur'an. Misalkan. Biasanya saya baca Quran. Terus yang kedua daiman. Maknanya selalu. Daiman abadan itu. Daiman selalu. Terus ada nadiron. Artinya jarang. Nadiron. Lalu ada miroron, sering. Miror itu dari kata marroh. Marroh itu kan sekali. Kalau berkali-kali berarti kan dijamakkan tuh. Jadi miror. Nah, maknanya sering atau berkali-kali. Lalu Cermin. ada sendirian. Iya, cermin dalam bahasa Inggris. Munfaridan maknanya Sendirian. sendirian. Ya, sholat munfarid itu kan. Kemudian ada ma'an, bersama-sama. Tayyib. Sekarang kita muhadasah ya. Udah siap teman-teman dengan jawabannya? Tanya Ustaz dong. Ustaz, Boleh. yang Silakan. tadi sebelum daiman tadi Ustaz, Apa? Adatan. adatan. Ada loh di layar, enggak kelihatan tuh. Oh iya dah. Miraran. Adatan biasanya. Jadi nanti ketika teman-teman jawab itu ya, pertanyaannya diulang sedikit. Misalkan, mada ta'malu fis sobah? Fis sobah aknusul bilad. Fis sobah aknusul bilad. Jadi fis sobahnya diulangi. Fis sobah di pagi hari, aknusul bilad, saya menyapu lantai. Mada ta'malu fil masai? Fil masai ana atbahu fil matbah. Saya memasak di dapur. Di sore hari saya memasak di dapur, kayak gitu. Jadi apa ya? Kita latihan ngomongnya itu yang panjang dulu. Jangan dikit-dikit ya, jangan kayak orang baru kenal. Jadi supaya kita itu terbiasa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, usahakan kalimatnya yang panjang-panjang. Itu malah bagus. Meskipun ibaratnya itu kayak orang bertele-tele, jadi nggak masalah. Karena tujuan kita bukan bertele-telenya, tapi melatih lidah ini loh. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin bahasa Arabnya apa gitu sebelum kita praktik? Belum ada? Baik. Yang udah siap ada Ukhti Hajar Idris. Baik. Yang lain silent dulu ya. Uskut. Uskut teman-teman ya. Yang lain uskut dulu, diam. Baik, Ukhti Hajar, Lailatukum Sa'idah. Sa'idah mubarakah. Baik. Mada ta'malina ba'da hadha dars? Ba'da hadha daras aqra'ul Qur'an summa anam. Masya Allah. Kam juz'an? Adatan juz'an wahidan al juz'ain. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. Wa mada ta'malina ba'da ma tastaiqidina minan naum? Ba'dama astaiqizu minan naum. Adbahu fil matbah. Summa
Summa agtasilu al-hafid. Tamam. Summa Mandiin cucu ya. iya. Nah, Ustaz. Kasirun. Oke, Hafidi. tamam. Masya Summa Allah. asta'id li dhihab ilal madrasah. طيب. وماذا تعملين في النهار بعد الرجوع من المدرسة؟ Ba'da rujuk minal madrasah, ana astarih fil bait, ahyanan ana astami ma'a ikhwani au ma'al istima muslimat au ghairu dzalik. Au Masya Allah. ghairu Anti dzalik. mashghulatun jiddan. Bidu'aikum Ustaz. Tayyib lah ya. Mashghulah yang penting bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Ya. Tayyib. Li naf'i nafsi. Ya. Tamam. Syukran jazilan ukhti Hajar. Baik. Syukron, afwan. Baik, peserta berikutnya silakan. Belum ada yang angkat tangan ini ya. Nah, nufin tidorikum teman-teman. Silakan. Kita tunggu siapa yang sudah siap. Tafadhal. Ana Ukhti Nurdiana. salah. Pada takut ya. Kenapa takutnya? Kenapa takut kan diajarin ya. Ukhti Nervous. Nurdiana. Iya. Assalamualaikum ya ukhti. Kaifal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bikhair. Mada ta'malina ba'da hadhihi dirasah? Ana amalu aktubu fi aktubu Aktubu nam. aktubiha aktubu Menulis apa itu? aktubul kisah-kisah Kisah itu kisah. kisah. Nah, Aktubul kisah. aktubu Oke. kisah. Masya Allah. Ahsanul Ya. kisah. Ya ukhti, wa mada ta'malina ba'da sholati subahi? Ana amalu ba'da salat subuh ya ya qiraatul Quran, tasbih. Ya. Qiraatul Quran wa qiraatul azkar ya, Qiraatul tasbih. Quran, tasbih. Tamam. Tahlil, takbir. Kam marrah ya ukhti? Kam marrah berapa kali? Adatan Tasbih ya anak nih. akra'ul tasbih. Anak akra'ul Quran suratul Waqiah, Yasin, ya. Tasbih ya, salasin salas mi'atun tasbih. Mi'ah. Tayyib. Wa mada ta'malina fil masa? Adatan istirahat. Istirahah. Istirahat. Ya. Nah. Istirahat itu istirahah. Kalau fi'ilnya pakai astarihu. Fil masai astarihu. Tamam. Syukran jazilan ukhti. Ada Akhi Syahrir. Tafadhal Akhi Syahrir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya akhi, mada ta'malu al-an? Al-an ana adrusul lughatal arabiyyah. Masya Allah. Ma'aman tadrusu ya akhi? Ma'aman. Ma'aman. Sama siapa? Kelas apa ya? Kelas halak. Fasal. Aman halak arabiyyah kelas. Tayyib. Ya akhi, mada ta'mal ba'da hadal fasal?
ba'da hadal fasal Ya. ana hadal fasal tuh apa Kelas ini ini. Kelas Hah? ini. Kelas ini. Kelas ini. Setelah kelas ini. Ana tidur ana Anamu. ba'da hadal fasal ana mau tidur apa ya Ustaz? Anamu. Anam. Anaum. Ana. Ya. Nah, Kan antum harus nyari fiil dulu kan kalau pakai ya. fiil. Ya, cari Nah, fiilnya. Nama, mudoreknya apa? Ya, namu. nama ya namu. Nah, udah, tinggal Nah, diganti yaknya. anamu berarti. Karena Nah, anamu. anamu. Kalau saya mau, ada maunya, berarti dikasih sin. Anamu gitu. Oh, seanamu. Akan itu ya, ada seanamu. Oke. Oke. Dan Mada ta'malu fis sobah ya, akhi? fis sobahi Hmm. as-salatul subhi. Salat subuh, tamam. Tayyib, tayyib. Baik, ya. Syukran jazilan, akhi. Udah ya. Pokoknya setiap orang Alhamdulillah. 3 pertanyaan itu. Berikutnya ada akhi Febri. Tafadhol ya Febri. Assalamualaikum. Kaifal hal? Waalaikumsalam, Ustaz. Ana bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Mada ta'malu eh mada ta'malu ghadan. Ghadan ya akhi, ghadan. Mada ta'malu ghadan. Mada sata'malu A'malu ghadan. yumkin a'malu yumkin fi ghadan a'malu al-wajibah fi kulliyati al-jami'ah. Masya Allah. Al-wajibah fil jami'ah. Di Naam, annaka Ustaz. muhadir, nam. Al-an. Oh lah, lah. Yang muhadir kemarin siapa ya? Muhadir itu dosen. Siapa kemarin Oh, yang muhadir? dosen. Lah. Anta talibun fil jami'ah ya. Naam, Ustaz. Ana Tamam. talib. Taib. Eh, teman-teman, ya, nanti saya jelasin deh. Skip dulu, mau ini jelasin sedikit dan nanti aja setelah ini Akhi Febri ya. Akhi Febri, mada ta'malu ba'da ruju' minal jami'ah? A'malu kerja betul. Ya, Bekerja anak di kantor. anak a'malu Fil uh, fil kantor. basnas. Oh, Kantor. Oh, antum yang Ah, basnas itu ya. Oke. nah, Ustaz. Fis sobah anta fil jami'ah. Wa ba'da dzalik tadhabu ila basnas. La, la Alais. Ustaz, la. Oh, la. La. Ini apa? Alah. Apa ya? Namanya kerja tugas 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 kuliah Ustaz kayak gitu. Tugas kuliah. Ah, Tugasnya di Basnas. dapat beasiswa kayak gitu Ustaz. Oh, alah ya ya ya. Taib, taib. Wa madza ta'malu fil masa? Fil masa a'malu istirahat wa la 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 ibaya. Wa Al'abu ma'a waladi. Masya Allah. Kam umruhu? Man? Waladi Umru, Ustaz. nah, umrul walad. Kam umruhu? Umruhu umruhu walid umruhu eh, wahidah wahidah Sanah wahidah. wahidah. Masya Allah. Iya. Apa Um, umruhu atau umruhu umrul walad ya. Al walid orang tua. umrul walad Ya, walad sana wahidah. tamam. Ya, ya. Baik. Saya tadi terima kasih Akhi Febri. Nah, Ustaz Afwan. Saya tadi ini ya mengingatkan teman-teman untuk menggunakan ini apa namanya imbuhan-imbuhan seperti adatan, daimah, nadiron gitu ya.
Jadi itu untuk memperkaya, memperindah ucapan kita gitu supaya nggak gitu-itu aja. Masih ada nggak? Udah habis ya. Tamam. Tadi berikutnya ini mata. Kapan? Ini nggak ada pertanyaan kamu menikah, nggak ada. Tayyip, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata. Kita terjemah bareng. Itu yang gandeng sama mata semuanya fiil. Fiil mudhari, teman-teman. Yang pertama, mata tastaqidu minan naum. Artinya? Kan kamu bangun Bangun dari tidur. tidur. Iya, mata tastaqidu. Mata kapan tastaqidu kamu bangun. Dari kata istaikodo. Yas. Bangun artinya. Kemudian mata tastahimmu. Kapan kamu Kapan mandi? kamu mandi? Oke, tastahimmu. Ada tasdid di huruf mimnya ya. Kapan kamu mandi? Ini dari kata Amma Istaham. istahamma yastahimmu. Mata tatana walul futuro. Kapan kamu Kapan sarapan teman? kamu sarapan? Kapan kamu sarapan? Tanawalu itu maknanya Mengkonsumsi ya. konsumsi ya, maksudnya mengkonsumsi pagi. Futur itu makna aslinya itu kayak ini teman-teman ya, berbuka, ya makan lah, sarapan bisa juga. Makanya kan futur itu sarapan, kadang berbuka. Makanya ada iftar itu kan, istilah iftar itu kan dari kata futur. Sarapan. Jadi mengkonsumsi sarapan berarti kan makan pagi. Mata tatana walul futuro. Tatana walu itu dari fi'il madi tanawala. Tanawala ya tanawalu. Tuh. Kemudian mata tadhabu ilal madrasah. Kapan kamu Kapan pergi ke kamu sekolah? pergi ke sekolah? Betul. Kapan kamu pergi ke sekolah? Tadhabu fi'il madinya Zahaba yazhabu. haba yadhabu. Mata talabu. Kapan kamu Kapan kamu bermain? bermain? Fi'il madinya apa? Yal'abu la'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Betul. Tata jawwalu. Mata tata jawwalu. Kapan kamu Kapan kamu guys? jalan-jalan? Iya, goes ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Keliling itu mana aslinya itu? Kan dari kata apa namanya? Tajawwala ya tajawwalu. Antum pernah dengar jamaah jaulah itu kan? Jadi yang keliling-keliling gitu. Jauhul. Makanya ada istilah jauwalah. Sepeda motor. Tujuannya kan, kok tujuannya apa? Alasannya karena digunakan untuk keliling-keliling. Kemudian HP itu besarnya kan jawal ya. Karena bisa dibawa untuk keliling. Nah, seperti itu. Tamam. Lanjut. Di situ ada beberapa keterangan. Yang pertama fi jawfil lail, pada tengah malam. Ngindama ketika. Fi ayyi waktin, kapan-kapan. Bersama ma'a, kadang-kadang ahyanan. Nah, untuk indama ada keterangan sedikit. Kalau antum sambungkan dengan fiil ya. Misalkan ketika saya membaca gitu ya. Kita masukkan ke fiil mudhari lah, yang kita pelajari tadi mudhari ya. Ketika saya membaca berarti indama aqra'u dikasih ma gitu maksud saya. Kalau disambung fiil. Tapi kalau nggak disambung fiil, nah, misalkan antum bilang ketika pagi gitu ya. Ketika pagi berarti indas sobahi. Kayak gitu. Intinya ma di sini kalau sambung dengan isim dia nggak usah diletakkan di situ, dibuang aja kalau sambung dengan isim.
Ini namanya ma masdariyah. Taib. Ada yang ditanyakan teman-teman? Nama Ustaz, Tafadhali. في درس السابق ما فرق بين تفعل ويعمل هل هما سواء؟ Taf'alu, yaf'alu. تفعل وتعمل. Oh, fa'ala sama ngamila ya. Nah, nah. Oke. Kalau biasanya di Indonesia kan ngamila, fa'ala dulu ya. Fa'ala itu mengerjakan. Mengerjakan. Kalau amila itu mengerjakan bisa berfungsi, terus beramal. Kalau fa'ala itu kayak spesifik kepada pekerjaan gitu tuh. Kalau amila itu banyak maknanya. Bisa ya, bekerja bisa, beramal, berfungsi. Untuk lebih spesifiknya silahkan dicari sendiri ya. Syukran, jazakallah khairan ya Ustaz. Taib. Baik. Tinggal sedikit waktunya ya. Oke, kita sharing aja ya. Di sini ada beberapa komentar nih. Ada dari sananya. Ya, yang Simai tadi ya istilahnya. Takut. Kalau takut nggak bisa-bisa. Pasti itu. Belajar apa aja kalau takut nggak bisa-bisa teman-teman. Pengen belajar bahasa Arab tapi belum berani. Ya. Belajar bicara tapi belum berani. Ya kayak bayi itu loh teman-teman ya. Bayi itu ngomong ya ngomong kan. Nggak ada takut-takutnya. Apa langsung bisa bayi itu? Ya enggak. Gitu kan. Kalau salah ya nggak ada yang nyalain. Kalau antum sekarang belajar bahasa Arab, misalkan ngomong ada yang salah, enak kan langsung dibenerin atau langsung paham. Nah, karena secara intelektual kan udah nyampe, dibilangin langsung paham gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah gitu belajar di dewasa ini, di umur dewasa ini akan lebih cepat itu. Cuman masalahnya kadang-kadang kita itu kurang fokus. Karena banyak yang dihadapi, banyak yang dilakukan, jadi setengah-setengah. Kalau bayi pekerjaannya kan itu aja. Makanya ya ya gak terbebani. Memang naturalnya kayak gitu. Nah, kalau kayak kita ini kan kuncinya ini nomor satu teman-teman ya. Butuh, butuh, butuh sama cinta. Wis. Kalau nanti udah merasa butuh, saya harus bisa belajar bisa bahasa Arab karena saya butuh untuk ini. Nanti antum akan kejar terus tuh. Dan akan cepat bisa. Apalagi kalau antum udah cinta. Cinta itu mau butuh nggak butuh ya, namanya cinta kan tetap dikejar. Kalau cinta sih pasti butuh ya. Baik. Untuk praktiknya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Cinta bahasa Arab. Uhibbul lughatal arabiyyah. Gitu ya. Mencintai itu ahabba yuhibbu. Antum bilang, saya cinta bahasa Arab. Uhibbul lughatal arabiyyah. Itu didoktrin dalam diri kita. Terus untuk muhadasah itu metode yang bagus. Tadi ada yang ini apa namanya komentar itu bicara depan cermin. Nah, itu bagus. Kayak Thoriqoh Majnuniyah gitu kan. Antum malu salah kan kalau sama orang lain ya silahkan ngomong aja sendiri. Nanti kalau salah disalah-salahkan sendiri. Bagaimana cara menemukan cinta dengan bahasa Arab? Kita harus menyadari betapa bahasa Arab ini urgent gitu. Ya, kita mengaku cinta Nabi berarti kan cinta terhadap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, harusnya kan gitu. Nanti mengaku cinta Nabi. Berarti cinta apa? Misalkan cinta cara berpakaiannya, cinta tingkah lakunya, termasuk cinta bahasanya, cinta keturunannya kayak gitu kan. Pakai ChatGPT. Insya Allah. Ustaz, Iya, silakan. Ustaz.
Tadi kan saat qala uskut. Ya bima Nah, fi dzalika fi'lul amrun. Nah, itu lafzun uskut li jami la arif zakaru au unsa atau gimana, Ustaz? oke. Jadi kalau disesuaikan dengan mukhotob ya secara lafaz harusnya uskut. Harusnya. Tetapi kadang-kadang ya dalam bahasa Arab tuh maknanya bisa bergeser. Bisa bilang uskut tujuannya bukan untuk ke satu orang tapi ke semuanya. Itu kan bisa. Kadang kebalik bilangnya jamak tapi ditujukan kepada satu orang karena maksud tertentu. Misalkan karena penghormatan, misalkan kita sama ustadz itu kan seringnya bilang antum antum gitu kan, padahal ustadznya satu. Nah, kayak gitu. Jadi ada satu kata itu yang kadang bergeser maknanya karena tujuan tertentu, akhi. Ya, Oh, itu nanti kaitannya dengan ilmu balaghah. iya. Ya, Iya, ilmu. Ustaz. Siap, Baik. siap. Syukran, Ustaz. Apa akhi? Ada lagi? Ada ya. Baik. Insya Allah kita lanjut besok di jam yang sama. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.